Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Al-Hakaf usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam ta'zim penghormatan kami kepada Pak Imam Bilal Khatib Mubalir Masjid Al-Abrar dan masjid-masjid sekitarnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan istiqamah untuk memulihkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan ta'zim kami juga kepada Pak Haji dan seluruh jajaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Juga salam ta'zim kami kepada Bapak Dewan, seluruh aparat desa dan seluruh aparat pemerintahan yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang paling spesial kepada pemuka-pemuka agama, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan TPQ. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling spesial adalah kepada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang berkumpul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana insyaallah dikumpulkan di dunia seperti ini, insyaallah akan dikumpulkan di akhirat di bawah pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama, tetapi itu tidak mengurangi daripada rasa hormat kami, salam ta'zim kami kepada antum-antum sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang sangat spesial ini, dalam rangka menyambut atau memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita didudukkan di dalam taman-taman surga sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila ya Rasulullah wa ma riyadil jannah? Qala 'inabul dzikr wa fi riwayatin 'inabul 'ilm. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, para sahabatnya mengatakan, apabila kalian melewati akan taman-taman surga di dunia, hendaklah kalian duduk, kata baginda Rasulullah. Maka sahabat merasa heran,
Ya Rasulullah, adakah taman surga di dalam dunia? Bukankah surga itu di akhirat? Maka penasaran para sahabat baginda Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, apa itu taman surga di dalam dunia? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Riyadul Jannah inda dzikr. Taman-taman surga di dunia adalah orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Quran, mengagungkan hari-hari besar Islam. Semua adalah bentuk daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hilakul ilm, tempat orang berkumpul, mudarasatul ilm, tempat orang mempelajari ilmu agama, itu juga merupakan riyadul jannah, taman-taman surga di dalam dunia. Maka beruntung orang-orang yang hatinya punya ta'alluq, punya hubungan dengan majlis-majlis, baik itu majlis zikir, baik itu majlis ilmu, maka dia berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surga ini di dunia, insyaallah dengan harapan dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghujung para nabi, orang yang sangat spesial, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dilihat, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, beruntung orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad. Beruntung orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad. Dan celaka orang-orang yang tidak pernah mengenal Nabi Muhammad, orang yang tidak tahu nama Nabi Muhammad, orang yang tidak tahu apa akhlak Nabi Muhammad. Orang tersebut bukan orang-orang yang beruntung. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini sama seperti judul Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj setiap tahunnya kita memperingati Isra wal Mi'raj. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apa ada kelebihan di dalam Isra wal Mi'raj yang setiap tahun kita lakukan? Apa bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun hanya sama saja setiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj, tapi akhlak kita tidak mencontoh Nabi Muhammad, tetapi mulut kita tidak mengikuti Nabi Muhammad. Untuk apa kita membuat Isra wal Mi'raj? Cuma hanya duduk dan mendengarkan saja? Bukan itu tujuan daripada memperingati Isra wal Mi'raj. Tujuan daripada memperingati Isra wal Mi'raj supaya kita lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak anak kita akan mengikuti akhlak Nabi Muhammad, akhlak kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Itulah tujuan daripada Isra wal Mi'raj. Kalau seandainya tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka sia-sia kita memperingati Isra wal Mi'raj. Hanya saja kita duduk saja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun kita memperingati Isra wal Mi'raj dengan versi-versi yang berbeda. Maka malam ini kita tidak akan membahas seutuhnya tentang Isra wal Mi'raj. Karena berbicara tentang Isra wal Mi'raj tidak mungkin cukup dengan satu jalsah atau satu majlis kita membahas Isra wal Mi'raj. Kita akan mengambil poin-poin, mengambil hikmah-hikmah dengan cara berbeda dalam Isra wal Mi'raj. Yang pertama, kita akan membahas di dalam Isra wal Mi'raj adalah sebab kenapa terjadinya Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj
disebutkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Yang mana kalau ulama kita mengartikan Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah, dari Masjidil Haram menuju kota Baitul Maqdis di Palestina, yang pada saat itu jarak tempuh adalah 1.500 km. Perjalanan menggunakan unta selama 1 bulan, tetapi baginda Rasulullah SAW menempuhnya dalam beberapa waktu, dalam beberapa saat. Kenapa kita mengatakan beberapa saat? Karena tempat tidur baginda Rasulullah SAW di saat baginda Rasulullah pulang dari Isra wal Mi'raj masih terasa hangat. Berarti peristiwa Isra wal Mi'raj, hadirin hadirat, cuma dalam beberapa saat. Karena kalau 1 jam kita bangun dari tempat tidur kita tidak akan terasa hangat. Tetapi perjalanan yang 1 bulan ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW dalam beberapa saat. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sangat luar biasa itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala di saat baginda Rasulullah SAW merasa sedih. Di saat Rasulullah SAW merasa sedih. Kenapa Rasulullah SAW sedih dan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra wal Mi'raj? Maka itu kita akan membahas tentang sebab Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun Huzun, yang artinya pada tahun kesedihan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di situ wafatnya paman tercinta baginda Rasulullah SAW, Abu Thalib. Wafat pamannya yang menjadi pengawal agama Islam, pengawal syariah baginda Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy, menjadi benteng luar terhadap baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ingin disakiti, maka Abu Thalib yang sebagai pemimpin Quraisy berada di depan menghalangi. Maka Rasulullah SAW sedih ketika benteng tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian di mana baginda Rasulullah SAW sangat mencintai kepada Abu Thalib. Datang pemuka Quraisy kepada Abu Thalib. Datang orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apa yang diinginkan oleh keponakanmu? Katakan kepada keponakanmu apa yang dia mau. Apabila dia ingin harta, maka kami akan mengumpulkan harta kami semua dan kami akan serahkan kepada keponakanmu sehingga dia menjadi orang yang paling kaya. Kalau dia menginginkan jabatan, maka kami akan mengangkat dia sebagai pemimpin kami." Kata orang kafir Quraisy, apabila dia ingin wanita istri yang cantik, kami akan pilihkan beberapa orang yang paling cantik di Jazirah Arab. Kami akan kawinkan dia dengan keponakanmu. Syaratnya cuma satu, tinggalkan apa yang dia bawa. Tinggalkan agama Islam. Maka setelah Quraisy datang kepada Abu Thalib, kemudian Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW. Mengatakan oleh Abu Thalib, "Wahai ponakanku, wahai anakku, telah datang orang-orang Quraisy kepadaku, menawarkan kepadamu, apabila engkau ingin harta, maka mereka akan mengumpulkan harta-harta mereka dan akan diberikan kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Apabila engkau ingin jabatan, engkau ingin jadi raja, engkau ingin jadi presiden, maka engkau akan dijadikan presiden untuk
dunia. Tetapi syaratnya engkau tinggalkan apa yang engkau bawa. Engkau tinggalkan agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW agak merasa bersedih. Apakah pamannya tidak ingin menjadi benteng kembali? Apakah pamannya Abu Talib tidak ingin menjadi menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada pamannya, wahai paman, law wudi'a syams fi yamini wal qamara fil yasari, seandainya wahai paman diletakkan matahari di tangan kananku, diletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan agama yang aku bawa ini, maka aku tidak akan meninggalkan agama ini ataupun aku hancur meninggal dunia. Lihat kegigihan baginda Rasulullah SAW. Tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan agama, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan istri yang cantik, mengharapkan agama Islam ini terus berkembang. Maka hadirin, sangat-sangat kita sayangkan ketika umat Nabi Muhammad mendengar di sini ada maulid, di sini ada Isra wal Mi'raj, harus menunggu undangan untuk datang. Di mana letak keinginan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah undangan baginda Rasulullah. Tidak perlu undangan untuk hadir di dalam maulid, untuk hadir di dalam majelis Isra wal Mi'raj, untuk menghadiri Jumat, untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis zikir. Tidak perlu undangan. Seandainya kalau perlu undangan, maka kita akan terlalu terlelap di dalam mimpi kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Mauqif yang pertama yang membuat baginda Rasulullah SAW bersedih, meninggalnya benteng Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Itu mauqif yang pertama. Yang kedua dilanjutkan setelah rasa bersedih Rasulullah, meninggal pula istri tercinta baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, pemimpin wanita-wanita di dalam surga, wanita yang sangat spesial, wanita-wanita yang seharusnya anak dan istri kita mencontohi teladan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga, wanita yang mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Perjalanan cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW sering mendengar. Di saat beliau janda, beliau adalah dzatu syaraf, orang yang memiliki kemuliaan, memiliki harta. Di saat itu Nabi Muhammad dan pamannya menjadi pekerja terhadap Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau melihat seorang pria yang sangat spesial, orang yang berakhlak mulia, orang yang pegangan agamanya kuat, sehingga apapun yang diceritakan oleh Maisarah, ghulamnya, budaknya, terhadap perilaku baginda Rasulullah menarik hati daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah menarik hati, tidak ada rasa malu di dalam kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, beliau kepingin orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia menjadi pendamping hidup beliau, sehingga mengatakan kepada orang rumah, datanglah kepada keluarga Nabi Muhammad, mintakan Nabi Muhammad untuk jadi suamiku. Contoh yang diperlihatkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lihatlah agama, lihatlah akhlak, lihatlah budi pekerti, engkau akan selamat dunia dan akhirat. Jangan cuma memandang wajah, jangan cuma memandang harta dan jabatan. Pikirkan agamanya, sehingga engkau menjadi makmum yang tepat untuk imam yang tepat. Di saat orang yang punya agama, mungkin kurang finansialnya, datang untuk melamar anakmu, maka lihatlah agamanya. Harta bisa dicari, tampan bisa diubah saat ini, tetapi agama seseorang sangat sulit untuk kita dapatkan pada akhir zaman ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Singkat cerita, Sayyidah Khadijah Al-Kubra menikah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang menolong agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat spesial kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah beliau tidak pernah menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di saat wafat Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW menikah kedua, ketiga, hingga dalam riwayat 9, ada riwayat 11 orang dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak melupakan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di mana-mana Sayyidah Khadijah Al-Kubra di dalam lisan baginda Rasulullah. Di saat Rasulullah menyembelih kambing, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kirimkan daging-daging ini kepada kerabatnya Khadijah Al-Kubra. Ingat Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah. Maka suatu hari pernah Sayyidah Aisyah, istri termuda baginda Rasulullah SAW, merasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sampai mengatakan Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau selalu menyebut Sayyidah Khadijah? Telah Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada engkau wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang muda, wanita-wanita yang soleha," kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah SAW langsung marah. Rasulullah SAW langsung marah, mengatakan, "Wallah, demi Allah, tidak ada pernah satu wanita pun di dunia ini yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Orang yang pertama beriman kepada di saat orang-orang masih kafir. Orang yang saat mengeluarkan hartanya di saat orang-orang tidak ingin mengeluarkan hartanya untuk agama. Orang yang pertama yang melahirkan anak-anakku. Semua wanita yang lain tidak melahirkan anakku kecuali Sayyidina Ibrahim, anak Sayyidah Maryam Qibtiyah. Tidak bisa digantikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kenapa? Karena beliau memandang akhlak baginda Rasulullah, memuliakan baginda Rasulullah, mengeluarkan harta, jiwa, pikiran, semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah rindu kepada Sayyidah Khadijah. Allah mengambil Sayyidah Khadijah, hadirin hadirat. Allah wafatkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra di saat setelah wafatnya Sayyid Abu Talib. Kesedihan demi kesedihan, sehingga duduk termenung baginda Rasulullah SAW, ingin menghibur diri baginda Rasulullah SAW, sehingga mengajak ulangnya, budaknya, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Untuk apa? Untuk berdakwah di sebelah, untuk berdakwah di kampung sebelah, untuk berdakwah di kecamatan sebelah, supaya ingin menghibur diri. Karena setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, setelah meninggal pamannya Abu Talib, orang-orang Quraisy semakin merajalela. Orang-orang Quraisy menyiksa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, sehingga Rasulullah SAW merasa bersedih. Rasulullah keluar ke kota Taif. Rasulullah SAW keluar ke kota Taif. Mungkin orang-orang yang pergi umrah pernah dibawa ke kota Taif. Di saat itu Rasulullah SAW ingin berdakwah, ingin menyebarkan agama Islam. Harapan penduduk-penduduk kota setempat memberikan sambutan yang baik. Tetapi apa yang didapatkan oleh orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di saat masuk gerbang Taif, anak-anak, wanita-wanita memegang batu di tangan mereka, mengusir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melemparkan batu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, orang gila, orang stres, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Maula Rasulullah Sayyidina Zaid bin Harithah menjadi tameng kepada baginda Rasulullah SAW, dilempar sehingga banyak darah yang keluar daripada Sayyidina Zaid bin Harithah. Kenalah Jabir Rasulullah SAW, dahi Rasulullah, keluar darah baginda, darah suci baginda Rasulullah, ditampung oleh baginda Rasulullah di tangannya.
Ditanyakan kenapa Rasulullah menampung darah. Seandainya darah tersebut menyentuh bumi, maka bumi akan murka pada penduduk Taif. Rasulullah tidak ingin penduduk Taif celaka. Azim, rahmat kasih sayang yang ada di dalam dirinya luar biasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Taif merasa bersedih, sedih yang sangat luar biasa. Bukan sedih karena diperlakukan seperti itu, sedih kenapa? Apakah agama ini akan padam? Apakah agama Islam ini akan surut? Itu yang dipikirkan Rasulullah. Tidak dipikirkan oleh Rasulullah SAW, aku dilempar, aku kelaparan. Tidak itu yang dipikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirin enak berdakwah sekarang, disambut, diarak, dikasih makanan yang enak, buah-buahan jauh dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Semalam kami pulang daripada Pulau Banyak, ada acara di Singkil jam 9 malam. Kami berangkat jam 6 sore. Qudratullah, mungkin hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kami, ingin memberikan sedikit apa yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami terhempas badai, antara sampai ataupun tidak sampai, hujan deras di tengah lautan. Orang-orang sudah takut, apakah sampai atau sampai ke Thailand ataupun sampai ke tempat lain. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, tetapi kita sudah goyang jauh dari pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai ke kota Singkil setengah 1 malam. Yang targetnya jam 9 malam, sampainya setengah 1 malam. Majelis sudah bubar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad jauh dari apa yang kita rasakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Allah melihat terhadap baginda Rasulullah SAW, terhadap kelakuan orang-orang Taif, sehingga malaikat gunung, dalam riwayat malaikat gunung tidak menerima kelakuan orang-orang Taif kepada baginda Rasulullah, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril untuk masuk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat gunung meminta izin memberikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk sembarangan, meminta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan malaikat gunung, wahai Rasulullah, aku telah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan semua doamu. Seandainya engkau mengatakan Allah telah tahu apa yang dilakukan oleh umatmu di kota Taif, seandainya engkau ingin aku hancurkan ini kota Taif, maka aku akan hempitkan 2 gunung ini, aku hampaskan kepada penduduk Taif. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Seandainya kita di posisi tersebut, kita akan mengatakan hancurkan saja, anak-anaknya juga dihancurkan. Kenapa? Karena kita dicaci, kita dilempar batu, kita disiksa. Kalau ada orang yang menawarkan, setelah kita disiksa, setelah kita disakiti, datang orang kepada kita, Habib, orang ini menyiksa Anda, orang ini mengatakan kepada kamu, apakah kami musnahkan dia atau kami pukul dia? Silahkan pukul kalau kita, karena rahmat yang ada dalam hati kita sedikit. Tetapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat gunung, jangan engkau hancurkan penduduk Taif. Aku mengharapkan kebaikan daripada mereka. Aku mengharapkan daripada generasi mereka, dari sulbi anak-anak mereka, ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang baginda Rasulullah pada umatnya, sehingga hadirin generasi setelah generasi, maka penduduk Taif adalah orang armada pertama di dalam perang
yang menyebarkan agama Islam. Orang yang sangat kuat Islamnya setelah mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kita yang ingin orang lain tidak senang. Kita menginginkan kita dan kelompok kita hanya saja itu yang bisa masuk surga. Kita tidak pikirkan umat Nabi Muhammad yang lain. Kelompokku saja yang boleh masuk surga, kelompok orang lain sana dalam neraka. Jauh berbeda dari apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, setelah wafatnya Abu Talib, setelah wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa di kota Taif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih demi bersedih sehingga kembali ke kota Mekah. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan masuk ke kota Mekah. Bayangkan, ke kampung sendiri tidak boleh pulang kecuali mendapat jaminan. Kampung emak kita, kampung ayah kita, kampung kita sendiri, tetapi tidak dibolehkan masuk. Bagaimana perasaan Rasulullah SAW? Maka dapat seorang bangsawan daripada Quraisy, orang masih kafir, Adi bin Mut'im, kalau tidak salah saya, meminta kepada Adi bin Mut'im, wahai Adi bin Mut'im, berikan jaminan kepadaku sehingga aku bisa masuk ke dalam kampungku. Dapat jaminan baginda Rasulullah. Setelah masuk, baginda Rasulullah bersedih. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika beribadah di depan Ka'bah, tidak ada lagi yang membentengi Rasulullah, tidak ada Abu Talib, tidak ada istri tercinta. Datang orang Quraisy ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, datang dibawakan kotoran unta diletakkan kepada baginda Rasulullah. Kotoran unta di saat kita lagi sujud diletakkan di atas kepala kita. Datang Sayyidah Fatimah Zahra, anak baginda Rasulullah, putri tercinta baginda Rasulullah, menghapus kotoran tersebut. Bayangkan tangan yang paling suci, tangan yang paling istimewa, putri tercinta Rasulullah SAW mengambil kotoran di atas baju ayahnya. Anak-anak kita seperti apa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala melihat kesedihan pada Nabi Muhammad, ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Maka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, siap-siap untuk berhadap kepadaku untuk Isra wal Mi'raj. Itu adalah permulaan daripada Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada beberapa mungkin, ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah agama Allah Subhanahu wa taala pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan kita ataupun tanpa kita, agama Allah akan ditolong. Baik kita di dalamnya ataupun tanpa kita, agama Allah akan ditolong oleh Allah. Jangan beranggapan aku punya harta, punya kekayaan, aku yang akan menolong agama Allah. Tetapi Allah yang menolong agama tersebut. Maka kemuliaan yang sangat besar bagi orang-orang yang dipilih diketuk hatinya untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lihat bagaimana pemuda kita dan dalam penyambutan Isra wal Mi'raj, kompak mereka. Insyaallah itu adalah bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir udah ada yang bangun, udah ada yang membantu, aku tidak perlu, tidak usah. Anda yang dirugi. Jangan sampai berpikir demikian. Udah ada orang, nanti aku nggak ada kerjaan. Bukan seperti itu konsep agama. Agama tidak membutuhkan kepada kita, kita yang membutuhkan kepada agama. Kita akan masuk dalam Ramadan, insyaallah. Banyak kegiatan-kegiatan agama. Muliakan diri kita. Muliakan diri kita untuk mensukseskan semua acara. Untuk kita menjadi orang yang pertama sumbangsih agama
tanpamu atau dengan dirimu agama Allah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita. Yang kedua, wanita Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wanita punya fondasi yang kuat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita adalah orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang mendidik anak-anak generasi menjadi orang-orang pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anaknya. Maka hadirin, banyak wanita-wanita yang salah, banyak wanita-wanita yang baik juga diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Daraballahu lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa Lut kanat tahta 'abdaini min 'ibadina shalihin فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir tentang istri Nabi Nuh, tentang istri Nabi Lut. Karena tahta 'abdaini min ibadina shalihin, mereka merupakan pendamping daripada orang-orang saleh, para nabi-nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka mereka menyakiti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka mereka tidak bisa memberikan syafaat pada diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian, siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Bayangkan, orang istri suaminya adalah orang yang taat, suaminya adalah orang yang saleh, bahkan suaminya adalah nabi, tetapi mereka masuk ke dalam api neraka. Begitu juga ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa daraballahu lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala memisalkan perumpamaan terhadap orang-orang yang mukmin. Orang terhadap wanita, yaitu istri daripada Fir'aun, yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku rumah di dalam surga dekat dengan Engkau ya Allah. Bayangkan, seorang wanita tinggal dengan Fir'aun, makan dengan harta Fir'aun, tetapi punya iman yang luar biasa, dekat dengan Allah, sehingga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita hadirin hadirat, Nabi Musa makan daripada Fir'aun, tinggal bersama Fir'aun, tidak menjadi Fir'aun. Jangan sampai kita tinggal dengan orang muslim, orang mukmin, tapi kita menjadi Fir'aun. Nabi Musa tinggal dengan Fir'aun, lama makan daripada harta Fir'aun, dididik oleh Fir'aun, tidak menjadi Fir'aun, karena agama di dalam hati yang kuat. Jangan sampai kita duduk dekat masjid dengan orang-orang mukmin, tinggal di pesantren tapi jadi Fir'aun. Banyak kita mendengar kata-kata mutiara saat ini. Di balik lelaki yang sukses ada wanita-wanita yang hebat. Maka ibu-ibu punya peranan penting dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat saat ini, kenapa laki-laki banyak yang jatuh dalam lubang-lubang yang tidak baik? Karena tuntutan istri yang terlalu berlebihan. Melihat tetangga beli mobil, kita kepingin beli mobil. Melihat tetangga beli kulkas, kita ingin beli kulkas. Sehingga suami kita yang tidak punya kemampuan untuk membelikan, mengambil hak orang lain untuk memenuhi hasrat orang istri. Maka istri tersebut adalah kelompok istri Fir'aun, istri Nabi Nuh dan istri Lut, masuk dalam neraka. Tetapi banyak wanita-wanita yang hebat, istri-istri pejabat, istri orang yang hidup dengan dalam kekayaan, tapi tidak melupakan jati dirinya menjadi seorang muslim dan mukmin. Maka ibu-ibu punya fondasi yang kuat untuk pergerakan agama Islam. Itu yang kedua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian demi kejadian, maka diberi
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, yaitu Isra wal Mi'raj kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi pelajaran yang harus kita ambil setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan, yaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, ke kota Baitul Maqdis, ke kota Palestina. Allah Subhanahu wa taala mampu hadirin hadirat langsung Rasulullah langsung ke Masjidil Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan jalur dan rute yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj pergi ke kota Madinah yang saat itu adalah kota Yathrib yang belum diketahui oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah diajak kepada Tursina, Bukit Tursina, di mana munajat Sayyidina Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW diajak ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Padahal Allah mampu langsung menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa jalan-jalan? Untuk apa ke Madinah? Untuk apa ke Bethlehem? Untuk apa ke Bukit Tursina? Apa hikmahnya? Hikmahnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada tempat-tempat mulia. Ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia. Jangan lupakan mereka. Kunjungi mereka, hormati mereka, hargai mereka. Alhamdulillah kita di Singkil ada Syekh Hamzah Al-Fansuri, ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, imam-imam, orang-orang soleh yang luar biasa. Bahkan ketika kita melihat para penziarah yang datang dari Padang, yang datang dari negara-negara luar, kenapa kita tidak tergerak hati untuk berziarah? Sedangkan mereka tinggal bersama kita. Jangan kita berbicara jauh. Sekarang kita berbicara kita harus ziarah, harus umrah, harus ini. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi kita, tetapi kita tidak menghormati dan menghargainya. Bagaimana Allah menghargai kita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Apakah tunggu malaikat gunung sekali lagi datang kepada kita? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tempat mulia, muliakan. Ini orang mulia, muliakan. Padahal Allah mampu memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi tidak diperlihatkan ini tempat hijrahmu Madinah, ini tempat lahirnya Isa, ini tempat munajatnya Musa. Itu tempat-tempat mulia. Hargai umatmu, itu banyak tempat-tempat mulia. Maka muliakan orang-orang mulia tersebut, baik di dunia ataupun sudah wafat orang tersebut, muliakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bumi kita. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saat ini, kita di Aceh, Serambi Mekah, dikenal dengan syariat Islam, tetapi kita melihat jauh daripada keberkahan saat ini, hadirin. Kita diterpa dengan bencana, cobaan diberikan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengingat untuk kita memperkuat iman, untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ketut itu ada orang soleh, kenapa kuburannya sampai kotor begitu? Dalam hadis bahkan disebutkan seorang anak seharusnya setiap Jumat menziarahi ibunya yang sudah wafat. Tetapi kita tidak, hadirin. Kita yang mengatakan kita orang Serambi Mekah, ketika lebaran datang sekali ke kuburan ibunya. Lebaran Idul Adha, lebaran Idul Fitri, setahun 2 kali, hadirin. Bagaimana kita membalas jasa orang tua kita, hadirin hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia adalah orang tua kita, hadirin, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jasa mereka tidak pernah bisa kita bayar. Bahkan ridha Allah disamakan dengan ridhonya orang tua kita. Ridha Allah fi ridha walidain wa suhbullah fi suhbil walidain, kata Nabi Muhammad. Ridha Allah beserta dengan ridha orang tua, kemurkaan Allah dengan kemurkaan orang tua. Maka hadirin, orang-orang yang mulia di sekitar kita, hormati orang-orang tersebut.
Muliakan orang-orang tersebut, muliakan orang-orang syekh-syekh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kami mengajak semua hadirin hadirat dalam beberapa hari ini kita akan masuk kepada Ramadan. Maka himbauan kami, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling penuh berkah untuk kita. Jadikan Ramadan ini bukan Ramadan yang lalu, yang mungkin kita tidak menganggap Ramadan tersebut, hati kita pun tidak tergerak, hati kita tidak merasakan apa-apa di saat Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini, beberapa hari ini menjadikan Ramadan yang paling baik. Bersihkan jiwa kita, bersihkan rohani kita, bersihkan jasad kita dari segala dosa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan Ramadan dalam keadaan Ramadan yang penuh berkah. Ramadan di mana ditingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengetahui fadilah Ramadan, atau Ramadan yang pun minan nar, malam pertama dari Ramadan yang hadirin hadirat, bahwa Allah memandang kepada hamba-Nya. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Usahakan untuk mendapatkan pada Allah malam. Dengan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan diri kita, jauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa umur dunia ini saat ini. Kita berada di akhir zaman, di penghujung zaman. Perbanyaklah bekal, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, dan sebaik-baik takwa adalah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan aktivitas yang bermanfaat. InsyaAllah pemuda-pemudi kita berkorban demi Allah Subhanahu wa taala, demi agama Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan emosi, singkirkan keegoisan daripada diri kita untuk menjadi orang-orang yang mulia, untuk menjadi orang-orang yang tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling berkah, yang paling bermanfaat untuk kita. Hadirin, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan hadiah untuk hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tapi hadiah ini bukan berupa harta, bukan berupa sesuatu yang kita anggap materi, tetapi ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu ratib, yaitu zikir. Nama ratib tersebut adalah ratib al-Aqas. Mungkin semua kita mempunyai HP. Nanti kita bisa buka di Play Store ataupun di Google, cari ratib al-Aqas. Saya punya ijazah tentang ratib al-Aqas daripada guru-guru saya, dan saya akan memberikan ijazah tersebut, hadiah tersebut kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada ratib tersebut adalah terjauh daripada sihir, terjauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jauh daripada bencana seperti kebakaran dan kebanjiran, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya daripada zikir ratib al-Aqas. Dan ratib al-Aqas adalah yang dikarang oleh Habib Umar bin Abdul Rahman al-Aqas, kakek daripada kakek-kakek kami yang ke-14. Dan kakek ke-14 sebelum masuk kepada baginda Rasulullah SAW, dan itu juga semuanya merupakan isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di Pulau Jawa, di Kalimantan, di negara-negara yang lain, banyak sudah masjid-masjid ataupun kampung-kampung yang mengamalkan ratib tersebut. Maka saya yang mempunyai ijazah memberikan hadiah untuk semua kita yang hadir dan hadirat, untuk insya Allah bisa diamalkan. Dan ada satu syarat lagi, biasanya dalam pengamalan tersebut kita akan melihat hasilnya setelah 40 hari. Setelah 40 hari, bukan hari ini kita mendapatkan ijazah, nanti malam kita baca ijazah, besok kita nggak baca-baca lagi. Itu tidak ada takdirnya, tidak ada bekasnya. Tetapi insya Allah usahakan selama 40 hari, itu tidak panjang, cuma 7 menit ataupun sampai 10 menit. Ratib ada la ilaha illallah, ada zikir mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada ratib al-Aqas tersebut.
insya Allah diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan batik tersebut. Saya ijazahkan apa yang diijazahkan oleh guru-guru saya, di antaranya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dan guru-guru saya yang ada di Kota Yaman di dalam pembacaan Ratib Al-Atas yang dikarang oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Semoga menjadi keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, mengundang keberkahan, mengundang maghfirah, ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua. Maka saya ijazahkan kepada kalian semua. Katakan, kami terima ijazah. Kami terima ijazah. Sekali lagi, saya ijazahkan apa yang diijazahkan oleh guru saya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dan sebagian guru-guru yang lain dalam pembacaan Ratib Al-Atas. Saya ijazahkan kepada antum semua. Kami terima ijazah. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam ziarah yang selanjutnya ataupun silaturahmi selanjutnya, kita akan mendengar insyaallah Ratib Al-Atas dibacakan di masjid kita, dibacakan di dalam majelis ta'lim kita. Insyaallah itu akan mujarab, insyaallah itu akan mendapatkan banyak manfaat untuk kita dan untuk semuanya. Dan yang terakhir, insyaallah kita akan mentalkinkan zikir sebagaimana banyak orang ulama-ulama ataupun orang-orang saleh yang mentalkinkan zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حي عليها نحيا وعليها نمر وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. كريم محمد الله سبحانه وتعالى. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا مجيب السائلين. ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dosa-dosa umat Nabi Muhammad ya Allah, ampunkan ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang penuh dengan dosa ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, yang di antara kami yang sakit dan orang yang kami cintai ya Allah, berikan kesembuhan, afiat, tamamil afiat, tamalil afiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, yang telah meninggal dunia daripada keluarga kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, kumpulkan mereka dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang terlilit hutang ya Allah, berikan kemudahan untuk bisa membayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, yang belum mendapatkan keturunan ya Allah, dengan berkat majelis, dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikan keturunan yang saleh salehah, keturunan yang banyak yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, di antara kami yang belum mendapatkan pasangan, ya Allah, berikan pasangan yang saleh salehah, membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami untuk berziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan mata kami yang hina ini ya Allah, untuk memandang wajah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, untuk memandang wajah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan mata kami ya Allah yang penuh dengan dosa dan khilaf ini ya Allah, untuk memandang wajah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, berikan keberkahan kepada keluarga kami, berikan keberkahan kepada orang kampung kami, berikan
aktivitas yang kami lakukan ya Allah. Keberkahan yang sempurna ma'al kamalil lutuf wal afiyah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepada Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Saya mohon maaf atas kesalahan ataupun kesilapan dan kelancaran dalam berbicara. InsyaAllah ini bukan kali terakhir kita bisa bertatap muka. InsyaAllah akan ada silaturahmi selanjutnya, ziarah-ziarah yang selanjutnya. InsyaAllah kami memohon doa. InsyaAllah malam ini kami juga perjalanan ke Banda Aceh. InsyaAllah mohon doa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.